Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang sempurna, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang Engkau beri bagi kami. Tapi juga kami sadar betapa kami sangat terbatas untuk memahaminya. Berilah kami hikmat-Mu supaya kami mengerti firman-Mu, dan beri juga kami hikmat untuk menjalankannya. Ampuni dosa kami Bapa, dengarkan doa kami yang kami bawa dalam nama Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca satu bagian Alkitab dari Perjanjian Lama dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai ayat 28. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai ayat 28 ditulis begini. Pada waktu itu masuklah dua orang perempuan sundal menghadap raja. Lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah. Dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian, pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam, ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku, sementara hambamu ini tidur. Dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-amati dia, pada waktu pagi itu tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan." Kata perempuan yang lain itu, "Bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, "Anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati." Yang lain berkata, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Sesudah itu raja berkata, "Ambilkan aku pedang." Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, "Penggalah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu, dan yang setengah lagi kepada yang lain." Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, "Sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu," katanya, "Ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia." Tetapi yang lain itu berkata, "Supaya jangan untukku ataupun untukmu penggalah." Tetapi raja menjawab katanya, Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia, dia itulah ibunya." Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara membaca bagian ayat-ayat sebelumnya, yaitu pasal 3 ayat 1 sampai ayat 11, di situ ada cerita yang perlu untuk kita perhatikan untuk menolong kita juga mengerti ayat 16 sampai ayat 28 itu. Cerita itu tentang apa? Cerita itu secara singkat saya ceritakan kepada saudara-saudara bahwa suatu ketika Tuhan datang kepada Salomo dalam mimpi. Tuhan mengajukan pertanyaan, memang bentuknya pernyataan, tapi bisa dimengerti seperti itu. Tuhan memberikan semacam tawaran kepada Salomo. "Salomo, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Dicatat itu di ayat 5. "Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa Tuhan mengajukan tawaran itu? Atau seolah-olah kalau bisa dibuat dalam bentuk pertanyaan, misalnya begini, apakah Tuhan tidak tahu apa yang paling dibutuhkan oleh Salomo? Sehingga Tuhan harus menawarkan kepada Salomo, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Apakah Tuhan tidak tahu apa yang paling dibutuhkan oleh Salomo? Saya yakin saudara, Tuhan itu Maha tahu. Tidak mungkin Tuhan tidak tahu apa yang paling dibutuhkan oleh Salomo. Lalu kenapa Tuhan mengajukan tawaran itu? Kenapa Tuhan mengajukan pertanyaan atau pernyataan itu? Saya kira ini paling kurang akan memberi pelajaran berharga kita. Paling kurang ini harus ditinjau dari dua hal. Yang pertama, sekali lagi saya tekankan,
Tuhan pasti sungguh-sungguh sudah mengetahui apa yang paling dibutuhkan oleh Salomo. Tetapi ketika Tuhan memberi dia kesempatan untuk mengajukan satu permintaan kepada Tuhan, ini merupakan satu kesempatan emas yang diberikan oleh Tuhan kepada Salomo. Apakah Salomo akan memanfaatkan kesempatan yang baik ini untuk mengajukan permintaan sebaik-baiknya karena Tuhan sudah memberi dia kesempatan? Ini memberi pelajaran berharga kepada kita, saudara. Kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri kepada kita. Bagaimana kita menjadi orang Kristen yang punya kemampuan manajemen kesempatan. Setiap kesempatan yang Tuhan beri, bagaimana kita memanfaatkannya? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan dari setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita? Maka ini mengajarkan kita, selalu ada kesempatan yang Tuhan beri. Tapi kesempatan itu kita gunakan untuk apa? Itu menjadi penting. Yang kedua, saya katakan di awal tadi, Tuhan pasti sudah mengetahui apa yang paling diperlukan oleh Salomo. Tetapi ini merupakan semacam ujian atas karakter Salomo. Apakah Salomo akan lulus dari ujian ini? Dan saudara tahu apa yang diminta oleh Salomo. Ini cerita yang sebenarnya sudah sangat terkenal. Tapi yang menarik perhatian saya mengajak kita untuk memberi perhatian pada ini. Sebelum Salomo mengajukan permintaan, itu yang nanti dicatat di ayat 9. Ada ayat-ayat sebelumnya dia mengatakan, Tuhan, aku ini sudah menjadi raja oleh karena kasih karuniamu, bukan karena faktor dinasti, bukan karena faktor keturunan, bukan karena papaku raja maka aku menjadi raja, bukan aku berkemampuan untuk menjadi raja, bukan karena aku memiliki kualifikasi untuk menjadi raja lalu aku menjadi raja. Tapi sungguh-sungguh Salomo menyadari bahwa dia menjadi raja karena kasih karunia Tuhan. Dia menjadi raja karena anugerah Tuhan. Dia sungguh-sungguh menyadari bahwa kedudukannya sebagai raja itu kasih karunia Tuhan. Lalu muncullah di ayat 9 kata Salomo begini, maka ini permintaan Salomo. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Apa yang diminta oleh Salomo? Maka kesempatan yang Tuhan beri, dia gunakan sebaik-baiknya. Sekaligus kita mendapati ketika Tuhan menguji Salomo, Salomo lulus ujian. Karena apa yang dia minta? Yang dia minta bukan perkara kecil. Yang dia minta bukan hal sepele. Tapi yang dia minta adalah hati yang benar. Dalam Tawarik digunakan kata hikmat. Tapi saya lebih suka kata-kata di sini. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk dapat menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Hati yang benar, hati yang mengerti kehendak Tuhan, hati yang tahu membedakan mana yang salah, mana yang benar. Hati yang benar, itu yang dia minta dari Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini memberi pelajaran berharga kepada kita. Pernahkah kita belajar dari prinsip ini? Setiap saudara bangun pagi misalnya, atau setiap kali saudara berdoa, apa hal terbesar yang saudara minta? Apa hal paling penting yang saudara minta dalam doa-doa saudara? Apa yang saudara minta setiap kali ada kesempatan untuk meminta kepada Tuhan? Apakah saudara sibuk meminta hal-hal yang bersifat fana, bersifat sementara, tidak memberi pengaruh pada bagaimana saudara akan memberi sumbangsi pada kerajaan Allah, tidak meminta sesuatu yang akan membuat saudara berdampak bagi kehidupan banyak orang, tidak meminta sesuatu yang pada akhirnya sebenarnya apa yang saudara minta itu akan memberi sumbangsi bagi kepentingan-kepentingan banyak orang, bagi kepentingan kerajaan Allah. Saya belajar hal penting dari sini. Mari kita saudara belajar dari Salomo. Ketika Tuhan memberi dia kesempatan, dia tahu hal terbesar, hal terpenting, hal paling fundamental yang harus ada pada setiap orang adalah memiliki hati yang benar. Dia tidak meminta kekayaan karena apa? Orang-orang yang memiliki kekayaan tapi hatinya tidak benar, sangat mungkin dia jatuh, sangat mungkin dia menjadi miskin. Tapi orang-orang yang hidupnya berkekurangan, mungkin juga dia sangat miskin, tapi hatinya benar, sangat mungkin itu akan menjadi penyebab juga Tuhan akan memberkati dia. Orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi, sudah punya jabatan besar, tapi hatinya tidak benar, memungkinkan dia akan jatuh. Tapi orang-orang yang berkedudukan rendah, ketika hatinya benar, sangat mungkin dipromosi oleh Tuhan. Maka hati yang benar adalah kunci penting membangun hidup yang berkenan kepada Allah, membangun hidup yang berdampak bagi kerajaan Allah, menjadi kunci bagaimana membangun hidup yang bersahaja. Maka
saya belajar setiap hari, setiap ada kesempatan untuk meminta. Salah satu yang tidak saya lupa adalah, Tuhan, berikan aku hati yang benar. Berikan aku hati yang mengerti kehendak-Mu. Berikan aku hati yang mengerti firman-Mu. Berikan aku hati yang murni. Berikan aku hati yang boleh membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang Engkau kehendaki, mana yang Engkau tidak kehendaki. Itu yang diminta oleh Salomo. Berikan aku hati yang benar, untuk kemudian dia pakai hati yang benar itu, dikatakan di sini, supaya dia boleh menghakimi umat Tuhan, memimpin umat Tuhan, menyatakan mana yang benar, mana yang salah. Apalagi orang-orang yang dia pimpin, bangsa Israel itu adalah bangsa yang dia katakan di sini, kadang-kadang mereka keras kepala, mereka tegar tengkuk, maka butuh hati pemimpin yang benar. Lalu apa yang terjadi? Di ayat 10 saudara dikatakan begini, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Tuhan langsung mengevaluasi, Tuhan langsung memberi penilaian. Adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Salomo lulus ujian, dan Salomo berhasil memanfaatkan kesempatan yang Tuhan beri kepada dia. Lalu selanjutnya ayat 12 dikatakan begini, maka sesungguhnya, ini kata-kata Tuhan, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Tuhan setelah menilai, mengevaluasi, benar. Sebenarnya sejak awal Tuhan sudah tahu itu hal yang paling penting. Tapi itu yang saya katakan tadi, kadang-kadang Tuhan memberi kesempatan, sekaligus kesempatan itu menjadi ujian Tuhan bagi kehidupan kita. Maka mari kita terus meminta hikmat dari Tuhan, meminta pengertian dari Tuhan juga, supaya menjadi orang yang arif, menjadi orang yang bijak, untuk peka, untuk menangkap setiap momentum yang Tuhan beri untuk kita gunakan sebaik-baiknya. Kita tidak menyia-nyiakan kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri bagi kita, tapi juga kita mengerti apa hal yang paling penting yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Salah satu yang saya suka di sini, meminta hati yang benar. Lalu Tuhan menilai itu baik, lalu Tuhan memberikan, Tuhan mengabulkan. Nah, saudara-saudara, dengan demikian ada tafsiran dari Pulpit Commentary bilang bahwa apa yang dicatat di ayat 16 sampai 28 ini sebenarnya adalah penggenapan atau pembuktian sekaligus bahwa apa yang diminta Salomo itu dikabulkan oleh Tuhan, dan pembuktiannya adalah apa? Antara lain apa yang dicatat di dalam kasus yang dihadapi oleh Salomo di ayat 16 sampai ayat 28. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini diceritakan suatu ketika ada dua perempuan sundal datang menghadap Raja Salomo. Perempuan sundal yang di sini dikatakan mereka punya anak, hanya berselang 3 hari. Tapi salah satu perempuan itu anaknya mati karena dia meniduri anak itu, dikatakan di sini. Lalu yang menarik di sini adalah entah bagaimana prosesnya, mereka akhirnya untuk mendapatkan kebenaran, untuk mendapatkan keadilan, untuk mendapatkan keadilan yang sungguh-sungguh benar, mereka akhirnya sampai berjuang, sampai menghadap raja. Saya sampai di sini saudara sangat kagum. Perempuan-perempuan sundal ini sebenarnya ada perempuan-perempuan yang adalah golongan masyarakat yang paling kecil, golongan masyarakat yang paling rendah, lapisan masyarakat yang paling terabaikan, yang paling dianggap hina, yang tidak punya kuasa, yang tidak punya akses hukum, yang tidak punya power untuk misalnya memperjuangkan hak-hak hukum. Tapi bagaimana ceritanya boleh sampai kepada raja yang sangat agung ini, kita tidak tahu. Tapi saya sampai di sini melihat sebaliknya. Bagaimana Salomo memiliki hati yang benar itu, sehingga bahkan perempuan-perempuan sundal ketika datang untuk meminta perkara mereka diadili, dia tidak menolak, dia tidak mengusir mereka, dia tidak membuang mereka. Menarik bukan? Ini memberi pelajaran berharga. Ketika misalnya kita membanding-bandingkan dengan kondisi masyarakat di mana kita tinggal. Orang-orang kecil sangat sulit menembus kekuasaan. Orang-orang yang tidak punya akses hukum, orang-orang yang tidak punya pengaruh secara hukum, orang-orang yang tidak punya pengaruh secara politik, kadang-kadang begitu sulit untuk mengakses kekuasaan, untuk boleh sampai misalnya bertemu dengan kepala daerah, apalagi bertemu dengan presiden, begitu sulit.
Karena sebaliknya juga memang pemimpin-pemimpin ada banyak, tidak semua, saya tidak mengeneralisir, tapi ada banyak orang ketika dia telah sampai pada puncak-puncak kekuasaan, tidak mementingkan orang kecil, tidak memberi perhatian kepada orang-orang kecil, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang apalagi orang-orang yang berada di lapisan masyarakat yang paling terisolir, lapisan masyarakat yang paling terzolimi. Apalagi dikatakan di sini mereka perempuan-perempuan sundal. Mereka adalah perempuan-perempuan atau golongan masyarakat yang paling dianggap terhina. Tapi ini kalau kita membaca, memikirkan ini, memberi perhatian penting. Ini satu contoh kepemimpinan yang baik, yang tidak membeda-bedakan orang, yang menganggap kesetaraan pada semua orang itu menjadi sesuatu yang harus betul-betul jelas dalam kehidupan, dalam kepemimpinannya. Orang kecil, orang besar sama misalnya ketika mereka memperjuangkan hak-hak hukumnya, ketika mereka menuntut keadilan, ketika mereka diperlakukan dengan tidak adil misalnya oleh masyarakat, sesama masyarakat. Mereka berhak untuk mendapatkan pembelaan, mendapatkan perhatian, mendapatkan kesempatan yang sama di depan hukum. Semua orang seharusnya diperlakukan seperti itu. Sekali lagi saya katakan tadi, berapa banyak kasus yang kita dapati di negeri ini. Orang-orang yang sangat kecil, hak-hak hukumnya juga terabaikan. Hak-hak untuk mendapatkan keadilan sekalipun dia telah diperlakukan tidak adil juga terabaikan. Tapi jangankan dalam persoalan-persoalan kepemimpinan secara, dalam tanda kutip, secara sekuler. Bahkan di dalam gereja pun sering terjadi seperti itu. Sudah menjadi rahasia umum di mana-mana kita mendapati persoalan-persoalan yang berkait dengan itu. Ada banyak pemimpin gereja yang kadang-kadang sampai pada persoalan-persoalan pelayanan justru pilih kasih. Mereka hanya sangat mempedulikan orang-orang yang beruang, orang-orang yang berjabatan tinggi, orang-orang yang memberi sumbangsi besar secara materi dalam gereja. Tapi orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak memberi apa-apa dalam gereja secara materialistik, kadang-kadang diabaikan. Berapa banyak pendeta-pendeta yang hanya suka, hanya rajin, hanya giat, hanya berapi-api melayani orang-orang kaya, orang-orang yang berjabatan tinggi. Tapi ketika mereka diminta untuk melayani orang-orang miskin, orang-orang yang susah, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, kadang-kadang mereka terabaikan. Sehingga ada banyak keluhan-keluhan dari masyarakat. Moralitas para pemimpin rohani juga kadang-kadang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Orang kaya dilayani, orang miskin diabaikan, orang-orang yang punya jabatan tinggi begitu rutin datang didoakan. Tapi berapa banyak orang-orang miskin yang juga rutin didoakan, dikunjungi, didoakan, dilayani, digembalakan. Kita tidak bisa memungkiri bahwa hal itu juga terjadi antara kita. Kenapa terjadi seperti itu? Salah satu yang kalau kita boleh pakai ini sebagai ukuran adalah tidak adanya hati yang benar. Tapi sebaliknya, kalau para pemimpin politik, pemimpin masyarakat, para pemangku kekuasaan, orang-orang yang berada pada posisi decision maker, bahkan sampai pada pemimpin-pemimpin rohani dalam gereja memiliki hati yang benar, ini akan sangat berdampak baik pada kehidupan masyarakat, kehidupan bergereja, kehidupan berjemaat. Orang kaya, orang miskin diperlakukan sama. Menjadi pemimpin yang memiliki hati yang benar, dia tidak akan mengistimewakan orang kaya lalu menendang orang miskin. Tidak hanya menganggap penting orang-orang yang memberi sumbangan besar di gereja, lalu orang-orang yang tidak pernah memberi apa-apa, itu dianggap masyarakat kelas berapa, jemaat yang tidak juga diperhatikan, tidak apa-apa. Karena saya katakan ulang, kuncinya adalah bagaimana memiliki hati yang benar. Maka ini memberi pelajaran. Tentu saya juga mengingatkan terus kepada saya. Saya mengingatkan diri saya sendiri supaya saya terus meminta Tuhan beri aku terus hati yang benar. Supaya aku boleh menjalankan prinsip-prinsip kebenaran ini. Salomo menjadi teladan sampai pada tahap ini, dia sungguh-sungguh menjadi teladan bagi kita. Lalu kita perhatikan aspek berikut. Ketika perempuan-perempuan itu mengajukan perkara, kita tidak bisa serta-merta membaca kasus ini dengan mudah dalam sudut pandang zaman sekarang. Coba kita sedikit memikirkan keadaan pada waktu itu. Ketika dua perempuan ini datang menghadap Raja Salomo, lalu dua-duanya mengklaim, yang hidup ini anakku, yang mati itu anakmu. Tapi satu juga bilang, yang hidup anakku, yang mati adalah anakmu. Sebagaimana diceritakan di sini.
Bagaimana bisa memecahkan persoalan ini? Persoalan ini rumit. Beberapa hal yang membuat persoalan ini rumit. Antara lain, satu, kita bisa menduga bahwa Salomo tidak mengenal orang-orang ini. Tidak ada gambaran tentang itu. Mungkin sekali. Kita menduga saja. Salomo tidak mengenal. Saudara, kalau saudara mengenal orang yang misalnya datang mengadu kepada saudara. Kalau dua orang itu saudara kenal, saya yakin itu salah satu pintu untuk memudahkan saudara mengerti, mengenal, mengetahui, dan kemudian memutuskan siapa benar, siapa salah. Tapi sulit sekali saudara membedakan siapa benar, siapa salah kalau saudara tidak mengenal orang itu. Maka persoalan pertama yang dihadapi oleh Salomo dalam pengadilan ini adalah dia tidak mengenal, sehingga sulit membedakan kata-kata dari perempuan mana yang benar dan kata-kata perempuan mana yang salah. Hal kedua yang membuat persoalan ini menjadi rumit adalah bayi yang hidup itu masih terlalu kecil. Andai kata bayi atau anak itu sudah besar, kita bisa dengan mudah bertanya kepadanya, "Nah, mana ibumu?" Dia akan dengan mudah menunjukkan siapa ibunya. Tapi masalahnya anak ini masih terlalu kecil, masih bayi. Dia belum bisa bersaksi, memberi petunjuk mana ibunya. Apalagi dua perempuan ini rentang waktunya melahirkan hanya beda 3 hari. Dua-dua bisa menyusui. Dua-dua bisa memberi tanda-tanda betul mereka dua perempuan ini baru saja melahirkan. Bagaimana membuktikan ini anak siapa? Kalau zaman sekarang, saudara, gampang. Kalau zaman sekarang, misalnya apa? Sekarang dalam dunia hukum, kepolisian ada yang namanya lie detector. Alat untuk penguji kebohongan, pendeteksi kebohongan. Sudah ada alat itu, saya kira saudara tahu. Gampang kok. Bagaimana sistem itu dirancang untuk pada kondisi tertentu manusia ketika berbohong. Ada tanda-tanda yang bisa dibaca secara elektronik. Dia berbohong. Tapi bagaimana menguji kata-kata mana? Kata-kata perempuan mana yang berbohong, kata-kata perempuan mana yang jujur. Atau, kalau dalam konteks sekarang, gampang. Kalau dua-dua mengklaim ini anakku, periksa, tes DNA. Secara medis, bisa dilakukan. Tapi zaman itu, maka mari saudara kita memikirkan ini secara hati-hati, secara baik-baik. Tidak bisa ada pendeteksi kebohongan, tidak ada tes DNA. Bagaimana mengetahui ini anak siapa? Hanya menguji. Sangat mungkin saja perempuan-perempuan itu juga punya kemampuan untuk berargumentasi yang bisa saja sangat meyakinkan. Sehingga kalau kita membaca ini, kita juga dapat gambaran. Salomo sampai juga sempat tidak tidak mudah untuk melihat mana yang benar, mana yang salah. Dia sangat berhati-hati. Yang ketiga, ini persoalan ketiga. Apa? Tidak ada saksi mata. Perempuan itu bilang, hanya kami berdua di rumah itu. Tidak ada saksi mata. Perempuan itu bilang, perempuan ini meniduri anaknya pada waktu malam. Dan pada waktu tengah malam, anakku yang hidup dia ambil dan anak yang mati dia berikan kepadaku. Dari mana dia tahu? Dia bilang, kalau mungkin kita akan tanya sekarang, you tahu dari mana? Karena you bilang you sedang tidur. Tapi ternyata dia bilang, itu aku ketahui pada waktu pagi hari. Pada waktu pagi hari, waktu aku akan memberi ASI kepada anak itu, nampaklah anak itu sudah mati. Tapi ketika aku mengamati dengan seksama, nyatalah anak yang mati itu bukan anak yang kulahirkan. Saudara, hal ini sangat masuk akal. Saya punya pengalaman seperti itu juga ketika anak-anak kami yang dianugerahkan Tuhan lahir. Karena waktu itu tiga-tiga di sesar, saudara tahu. Maka sejak lahir dari kamar operasi, ditaruh di tempat bayi, saya terus mengikuti sampai di ruangan bayi. Karena sampai di ruangan bayi, wah, saya terkejut. Ternyata di ruangan bayi itu, saudara, di waktu anak kami dilahirkan, ternyata dimasukkan di kamar bayi yang waktu itu bayinya ada lebih 5 orang. Yang dilahirkan di malam yang sama. Hanya beda beberapa jam. Lalu bagaimana bisa? Bagaimana kalau tertukar? Lalu apa yang saya lakukan, saudara? Saya mendekat. Saya memperhatikan
Apa tanda-tanda yang unik, tanda-tanda yang istimewa, tanda-tanda yang bisa menjadi pembeda anak yang Tuhan berikan kepada kami dengan anak orang lain. Saya melihat dengan teliti. Besok saya lihat, oh masih ini. Lusa saya lihat, oh masih ini. Maka saya kira begitu juga. Kenapa saya menceritakan itu? Karena saudara tahu, istri saya waktu melahirkan dia disesar. Jadi dia di kamar yang lain, bayi ada di kamar yang lain. Maka sayalah yang pergi ke kamar bayi itu rutin. Setiap jam pergi mengamati. Apakah terjadi perubahan? Jangan-jangan tertukar misalnya. Tapi tidak terjadi seperti itu. Tapi kita mendengar banyak kasus, bukan? Di tempat-tempat lain kadang-kadang ada orang-orang yang nakal di rumah sakit. Ada orang-orang yang nakal kadang-kadang menukar bayi itu. Saya yakin juga begitu ibu yang di sini. Dia berkata, setelah aku mengamati, ternyata dia bukan anak yang kulahirkan. Pasti ada tanda-tanda yang dia telah perhatikan. Apalagi selang mereka melahirkan itu hanya selang 3 hari. Bedanya sangat tipis. Tapi masing-masing berbantah. Enggak, kamu bohong. Anakku yang hidup, anakmu yang mati. Maka saya ulang, kerumitan ini. Satu, kerumitan pertama adalah Salomo tidak mengenal perempuan ini, sehingga sulit membedakan kata-kata siapa yang benar, kata-kata yang salah. Yang kedua, bayi yang bisa memberi kesaksian sebenarnya masih terlalu kecil untuk diminta keterangan siapa ibunya. Yang ketiga, tidak ada saksi mata untuk memecahkan persoalan ini. Tapi saya kira, apa yang terjadi di ayat-ayat sebelumnya yang saya jelaskan tadi di ayat 1 sampai ayat 15, itu menolong kita mengerti. Dalam kerumitan seperti itu, memecahkan masalah yang begitu rumit. Kalau sekarang saya katakan ulang tadi teman-teman, saudara-saudara, agaknya tidak begitu rumit. Bisa ada alat pendeteksi kebohongan, bisa langsung tes DNA, langsung cepat diketahui. Tapi zaman itu bagaimana? Maka kita menemukan dalam proses menghadapi perkara yang begitu rumit ini, bagaimana Salomo akan memutuskan? Maka ini tidak harus ada kaitan dengan apa yang dia minta sebelumnya. Ingat, dia telah meminta, berikan kepadaku hati yang benar. Dalam Tawarik dikatakan, berikan aku hikmat. Apa hikmat itu? Secara sederhana, hikmat berarti kemampuan membedakan mana yang benar, mana yang salah. Hikmat secara sederhana berarti kemampuan membedakan mana kehendak Allah, mana bukan kehendak Allah. Hikmat tidak diperoleh di perguruan tinggi. Orang yang berpendidikan tinggi belum tentu berhikmat. Tingginya ilmu pengetahuan, tingginya prestasi akademik tidak selalu berbanding lurus dengan kepemilikan hikmat. Orang yang berpendidikan tinggi belum tentu berhikmat tinggi. Orang yang berpendidikan rendah belum tentu hikmatnya rendah. Karena hikmat tidak dapat dipelajari di sekolah. Hikmat tidak dapat dipelajari secara akademik. Tapi hikmat adalah anugerah Allah. Hikmat adalah pemberian Allah kepada siapa Allah menghendakinya. Di bagian lain di Alkitab dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Orang-orang yang berhikmat adalah orang-orang yang pertama-tama memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Orang-orang yang mengenal Tuhan secara benar akan menjadi langkah awal dia memperoleh hikmat itu yang akhirnya menolong Salomo untuk memutuskan mana benar, mana salah. Memiliki hikmat, memiliki hati yang benar. Nah, karena itu saya ulang lagi di kalimat awal tadi, saudara. Mari kita terus berdoa, Tuhan beri aku hikmat. Tuhan beri aku hati yang benar. Supaya aku memiliki kepekaan untuk mengetahui, inikah kehendak Allah atau bukan kehendak Allah. Inikah yang benar atau ini sesuatu yang salah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akhirnya apa yang dilakukan oleh Salomo sangat mengejutkan, sekaligus sangat menakutkan. Dia menyuruh orang untuk ambilkan pedang, penggal anak itu. Berikan setengah kepada satu perempuan, setengahnya lagi kepada perempuan yang lain. Apakah Salomo memang berniat membunuh anak itu? Saya yakin tidak. Saya yakin tidak. Tapi itu hanya teknik, itu hanya strategi untuk membongkar isi hati yang sesungguhnya dari kedua perempuan ini. Dia punya cara untuk membongkar hati orang-orang itu dengan cara yang luar biasa, mengejutkan, kadang-kadang mengerikan. Harus dibongkar, isi hati perempuan-perempuan ini akan terbongkar dengan cara ini. Dari mana cara itu? Kita tidak tahu, tapi kita percaya ini hikmat Allah. Allah memberi petunjuk. Dalam kerumitan, orang-orang yang tetap bersandar kepada Allah, orang-orang yang memiliki hati yang benar, dia tahu memutuskan. Di jalan yang buntu sekalipun,
Di jalan yang seolah-olah tidak ada lagi jalan keluar. Orang-orang yang tetap bersandar kepada Allah selalu tahu apa yang akan dilakukan. Kenapa? Karena Tuhan tidak akan membiarkan dia tersesat. Amin. Maka teruslah bersandar kepada Allah. Teruslah memiliki pengenalan yang intim dengan Allah. Dan teruslah meminta belas kasih Allah. Beri hikmat, beri pengertian, beri hati yang benar. Untuk tahu, membedakan mana benar, mana salah. Bahkan dalam kondisi-kondisi yang rumit sekalipun. Di jalan yang kelihatan buntu sekalipun. Orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang mengenal Allah, orang-orang yang memiliki hati yang benar, tidak akan dibiarkan salah mengambil keputusan. Jadi saya katakan ulang, saya yakin ini petunjuk yang Tuhan beri kepada dia. Tiba-tiba saja mungkin muncul ide itu. Ambilkan pedang, penggal anak itu. Sekali lagi, apakah Salomo memang berniat memenggal anak itu? Saya yakin tidak. Yang saya katakan tadi adalah, ini adalah satu teknik, satu cara untuk membongkar isi hati. Membongkar naluri keibuan dari dua perempuan ini. Dia tahu. Saudara, ada tafsiran yang saya baca bahwa orang-orang perempuan-perempuan Yahudi itu, saya kira juga ini prinsip umum, tapi tafsiran mengatakan begitu. Mereka akan ibu yang sejati, ibu yang benar, ibu yang sungguh-sungguh. Sekalipun mereka perempuan sundal, dikatakan di sini. Tapi jauh di dalam hati mereka, jauh di dalam jiwa mereka, masih tersimpan kasih. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, minimal kasih kepada anak yang dia lahirkan. Tidak tahu siapa papanya, dia perempuan sundal. Tapi perhatikan, ibu yang benar, berapa buruknya dia, berapa jahatnya dia, berapa gelapnya jalan yang dia telah lalui, berapa besar hitam sejarah masa lalunya. Tapi jauh di dalam hatinya masih tersimpan kasih. Saya membaca ayat-ayat ini merenungkan bahwa mungkin kita melihat berapa besar kerusakan moral seseorang. Percayalah, jauh di dalam hatinya masih ada sesuatu yang baik. Masih ada satu keinginan untuk menyatakan kasih. Masih ada satu keinginan untuk melakukan hal yang baik. Masih ada satu keinginan untuk melihat sesuatu yang baik terjadi. Bukan hanya pada dirinya, tapi juga pada orang lain. Ketika merenung-renungkan ini, saya sampai berpikir, sampai pada titik begini. Orang yang keras hati, orang yang bebal sekalipun, orang yang kelihatan begitu brutal sekalipun, saya percaya tetap di dalam hatinya masih tersimpan kasih. Dan kasih yang ada di dalam hatinya itu, saya yakin itu bisa menjadi satu titik penting pada suatu ketika, suatu keadaan, menjadi titik balik dari masa lalu yang jahat ke masa lalu yang baik. Selalu ada kesempatan, selalu ada potensi, seburuk apapun orang itu. Saya yakin selalu ada kesempatan atau selalu ada harapan untuk bisa dibalik. Dengan apa? Dengan Injil. Maka kadang-kadang kita kalau mau memberitakan Injil, jangan kita lihat, wah orang ini begitu brutal, begitu beringas, begitu galak. Sehingga kita akhirnya menjadi ciut, menjadi minder, menjadi takut, menjadi tidak, mungkin mengharap sia-sia. Percayalah, di dalam hatinya, di dalam jiwanya masih ada sesuatu yang baik. Dan kalau itu berjumpa, diperjumpakan dengan Injil, dengan kasih Kristus, itu memungkinkan dia akan berada pada titik balik. Sama dengan sini perempuan sundal. Sekalipun dia sundal, dia hidup brutal, tapi masih tersimpan sedikit kasih untuk anaknya. Sehingga waktu Salomo memutuskan penggal anak itu, ibu yang palsu, ibu yang sejati akan terungkap. Maka apa yang terjadi? Benar bukan? Ibu yang sejati akan melakukan apa saja untuk keselamatan anaknya. Bahkan sekalipun itu yang dia lakukan adalah sama perempuan ini. Dia sampai merelakan, oke lah, ambil anak itu, berikan kepada dia, tapi jangan bunuh dia, jangan matikan dia. Aku rela tidak mendapat apa-apa.
Yang penting anak ini selamat. Yang penting anak ini jangan dibunuh. Berikan saja kepada dia. Tapi sebaliknya ibu yang palsu, apa yang dia katakan? Oke, kalau itu keputusan raja, jangan untukku, jangan untukmu, penggalah. Tapi di situ Salomo tahu, naluri keibuan yang sejati justru terlihat di situ. Salomo langsung tahu, ibu yang mengharapkan kematian ini adalah ibu yang palsu, tapi ibu yang menghendaki kehidupan anak ini. Sekalipun dia tidak memilikinya, sekalipun anak itu akan diserahkan kepada orang lain, asal anak itu tidak mati, maka dialah ibu yang sejati. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini memberi banyak pelajaran kepada kita. Mari saya berulang-ulang, kuncinya adalah bagaimana Salomo betul-betul sampai pada titik ini dia mengenal Allah yang benar. Dia memperoleh anugerah besar. Dia memperoleh hikmat yang besar. Dia memiliki hati yang sungguh-sungguh dikendalikan oleh Allah. Tapi ada hal lain yang menarik, saudara. Setelah keputusan itu, tidak ada gambaran di sini bahwa kedua perempuan itu memprotes. Artinya mereka bisa menerima keputusan. Karena yang dilakukan oleh raja benar-benar adil. Keputusan raja itu benar. Yang dilakukan raja itu adil, sehingga tidak ada protes. Setelah dia berhasil membongkar nurani ibu yang sejati dan ibu yang palsu, lalu kedua perempuan ini tidak memprotes. Tapi ada yang menarik, saudara, di ayat 28. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada di dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Ketika Salomo membuat keputusan ini, menjadi gempar, menjadi heboh. Tapi ada reaksi yang muncul dari orang-orang Israel apa? Mereka menjadi gentar, mereka menjadi takut, mereka menjadi penuh hormat kepada raja. Ini memberi pelajaran berharga. Pemimpin-pemimpin yang sungguh-sungguh berani menegakkan keadilan, berani menjalankan kebenaran, memiliki hati yang benar, akan mendapatkan penghormatan yang sejati dari orang-orang yang dipimpin, dari masyarakat, dari jemaat. Tapi orang-orang yang menjalankan kekuasaan dengan serakah, dengan hati yang bengkok, dengan otoriter, mungkin sekali kelihatannya mereka mendapat penghormatan, tapi saya anggap ini penghormatan palsu. Mungkin mereka menunjukkan rasa hormat karena memiliki kepentingan, jangan saya tidak mendapat apa-apa, atau ketakutan secara material, atau hal-hal yang sebenarnya tidak sejati. Tapi kalau pemimpin itu memiliki hati yang benar, menjalankan keadilan sesungguh-sungguhnya tanpa memandang bulu, dia akan memperoleh penghormatan sejati. Tapi sebaliknya, pemimpin-pemimpin yang hatinya miring, hatinya tidak benar, yang tidak berlaku adil, yang pandang bulu, mungkin dia akan mendapat penghormatan hanya selama dia punya uang, hanya selama dia punya kekuasaan. Setelah dia tidak punya uang, setelah dia tidak punya kekuasaan, saya percaya dia akan dibelakangi oleh orang. Dia akan dibuang oleh orang. Tapi orang-orang, pemimpin-pemimpin yang memiliki hati yang benar, menjalankan prinsip-prinsip sebagaimana yang telah kita pelajari, percayalah, penghormatan itu akan bertahan. Penghormatan itu akan bersifat kekal. Maka tidak perlu memaksa orang untuk menghormatimu. Penghormatan sejati akan datang ketika engkau menjadi pemimpin yang bersandar kepada Allah. Mungkin penghormatan bukan dari semua orang, tapi pasti yang saya katakan tadi, penghormatan yang datang itu adalah penghormatan yang sejati. Bukan penghormatan yang palsu, bukan penghormatan yang munafik, bukan penghormatan yang pura-pura. Tapi ada yang lebih penting dari itu. Rakyat Israel melihat ada hikmat Allah di dalam hati Salomo. Penglihatan mereka tidak sampai pada Salomo saja, tapi mereka melihat jauh bahwa di balik semua keputusan-keputusan, tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh Salomo adalah karena di ayat di sini dikatakan bahwa hikmat dari Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Orang Israel melihat itu. Saya pernah mendengar kata-kata yang sangat bagus dari pendeta Stephen Tong. Dia bilang begini, kalau engkau terlihat hebat dalam pelayananmu, tapi orang tidak melihat Tuhan dibesarkan,
maka pelayananmu salah dan sebenarnya engkau gagal. Kalau engkau terlihat begitu hebat, begitu sibuk pelayananmu, tapi orang tidak melihat Kristus dibesarkan. Engkau terlihat begitu hebat dalam pelayanan, tapi orang hanya melihat engkau hebat, tapi tidak melihat Kristus dibesarkan, Kristus ditinggikan, Kristus diagungkan melalui pelayananmu. Maka sebenarnya engkau telah gagal. Pelayananmu salah arah. Maka yang terjadi di sini menolong kita untuk mengerti hal-hal seperti itu. Segala sesuatu yang kita lakukan, biarlah akan membawa orang bukan saja melihat kita, tapi melihat Allah. Biarlah setiap tindakan yang kita lakukan, biarlah setiap perjuangan yang kita lakukan, biarlah semua hal yang baik yang kita lakukan, motivasinya bukan untuk membesarkan kita, tapi biarlah kita pakai itu untuk sarana menunjuk kepada Tuhan. Membesarkan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Itu hidup yang benar. Maka mari kita terus belajar, terus merenungkan ini. Orang Israel melihat ada hikmat Allah di dalam hatinya. Tapi kalau orang-orang Kristen, pemimpin-pemimpin Kristen hatinya tidak benar, orang-orang yang belum Kristen mungkin saja bukan hanya menghina pemimpin-pemimpin Kristen, bukan hanya menghina gereja, malah mereka akan menghina Tuhan yang kita percayai. Maka kita juga memiliki tanggung jawab bahwa kehidupan kita seluruhnya adalah kesaksian kita kepada dunia. Biarlah Kristus terus dibesarkan, biarlah Kristus terus dimuliakan dalam seluruh pekerjaan pelayanan kita. Biarlah kita tetap memiliki mental seperti contoh lain seperti Yohanes ketika berkata, biarlah aku makin kecil dan Kristus makin besar. Tuhan Yesus memberkati.